Menurut aku kesepian itu di saat kita udah memiliki orang lain, kita banyak dikelilingi orang lain tapi kita masih ngerasa kok kayak ada yang kurang ya. Gitu. Menurut aku kesepian itu. Pada saat kamu ngerasain kesepian, apa yang kamu rasain dalam diri kamu? Saat aku ngerasa kesepian, aku ngerasain kasihan sama diri sendiri. Kasihan sama diri sendirinya itu lebih kayak ini gue banyak orang yang mengelilingi gue banyak orang yang perhatian sama gue, tapi kenapa gue masih ngerasa kurang, masih ngerasa butuh sesuatu, tapi sesuatunya itu apa? Nggak tahu sesuatunya itu apa. Iya, masih ngerasa harus ada space kosong yang diisi, tapi nggak tahu space kosongnya itu apa. Halo semuanya, kembali lagi dari podcast bersama gue Moti dan gue Rira. Kami berdua akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu pada episode kali ini. Nah, untuk Sobat Nadir, pasti udah pada tahu dong podcast kita membahas tentang apa. Untuk yang belum tahu, apa Ra? Oke, jadi kita akan mendengar memelus poin, kesepian, dan cara mereka untuk melewati rasa sepi tersebut. Yes. Ya sih. Nah, Mot, udah tahu belum sih bintang tamu kita hari ini siapa? Iya, siapa? Siapa sih? Cewek cantik bukan sih? Iya. Cewek cantik banget, gak kuat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut aja. Yafi! Yafi! Hai Yafi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini cantik banget ya, pakai pink manis banget. Sama loh kita. Iya, tapi aku celananya nggak kelihatan. Oke, mungkin perkenalan diri dulu nggak sih buat para sobat Nadir, biar pada tahu semua nih tentang Yafi. Oke, aku Yafi Tessa. Mungkin kalian yang sering nonton TV setiap malam, aku biasanya muncul di RCTI jam 8 di Sinetron Dunia Terbalik. Tuh, ayo jangan lupa pada nonton ya. Udah bungkus. Udah bungkus. Nonton di YouTube ada. Ya. Oke, kan kita udah tahu nih kakak, kalau boleh tahu umur kakak berapa nih sekarang? Aku sekarang baru masuk 17. 17 baru tahun punya nih. KTP ya? Baru punya KTP. Asik, udah bisa ini ya, udah bisa pinjol. Alhamdulillah, jangan. Jangan ya. Bercanda ya. Sebelumnya aktivitas kakak selain di dunia acting tuh kakak ngapain aja? Apa masih acting? Aku masih fokus untuk acting, cuman selain syuting itu aku biasanya jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Asik! Bukber di mana-mana iya ya. Dong. Setiap hari ada. Oke, maaf bukber dulu ya. Setiap hari masih ada. Ada dong. Enggak apa-apa, keren jadi pengacara. Tapi masih ngelanjutin nih untuk syuting selanjutnya. Aku belum ada project untuk selanjutnya, jadi mungkin sekarang masih mau istirahat aja dulu. Masih istirahat. Apa-apa. Kalau sebelumnya udah ada project apa aja nih? Sebelumnya aku terakhir ya di Dunia Terbalik itu, aku syuting di Dunia Terbalik itu selama 6 tahun. Selama 6 tahun, wow, lama banget. Dari umur berapa? Dari aku umur 11 tahun sampai 17 tahun. Tapi dari sebelum itu udah pernah masuk? Dari sebelum itu aku udah mulai syuting dari usia aku baru masuk ke 7 tahun. Jadi aku udah syuting dari kecil. Dari kecil. Kecil banget, 7 tahun lo ngapain? Main karet, terus main gundu. Ngapain ya dulu? Pos maling, polisi maling. Iya. Sama gerobak sodor. Iya, gerobak betul. sodor. Ayo, awas. Gitu kan. Tapi kamu punya hobi tersendiri gak sih? Hobi tersendiri aku kalau ditanya soal hobi, jujur aku bingung banget. Tapi kalau ditanya aku sekarang lagi suka apa, aku sekarang lagi suka main alat musik ukulele. Asik. Ukulele. Bisa lagu apa aja tuh? Ukulele aku bisa Can't Help Falling in Love, You're My Sunshine, sama ada beberapa lagu K-pop yang aku suka. Lagu K-pop aku K-popers. Iya. Iya. Cocok deh. Siapa ininya? Seventeen. Minggu. Tahu dong, masa tahu. Oke. Mungkin kita udah tahu nih tentang hobi kamu dengerin musik ya. Asik banget, apalagi ada K-popers ya. Sejak kapan kamu suka sama musik? Ya? Sejak kapan sukanya? Sejak dari kecil sih, karena daddy aku suka ngajak aku dengerin musik. Makanya sekarang selera musik aku itu lebih ke old Indonesian songs. Asik. Sama ya? Ya, sama. Persis lah sama. Dia juga suka lagu-lagu yang lama yang. Iya.
Tapi emang sebenarnya lagu-lagu lama tuh enak sih. Lagu lama itu lebih ngingetin aku sama situasinya. Masa-masa yang Iya. sudah lewat ya. Nostalgia. Iya. Nostalgia. Mungkin kan kita udah tanya-tanya nih ke kamu tentang diri kamu sendiri ya kan. Tapi aku boleh tahu gak sih tentang kesepian? Nah, aku sih pengen tahu menurut kamu kesepian itu apa? Menurut aku kesepian itu di saat kita udah memiliki orang lain, kita banyak dikelilingi orang lain tapi kita masih ngerasa kok kayak ada yang kurang ya. Gitu. Menurut aku kesepian itu. Pada saat kamu ngerasain kesepian, apa yang kamu rasain dalam diri kamu? Saat aku ngerasa kesepian, aku ngerasain kasihan sama diri sendiri. Kasihan sama diri sendirinya itu lebih kayak ini gue banyak orang yang mengelilingi gue banyak orang yang perhatian sama gue, tapi kenapa gue masih ngerasa kurang, masih ngerasa butuh sesuatu, tapi sesuatunya itu apa? Nggak tahu sesuatunya itu kosong, apa. Iya, masih masih ngerasa belum harus nemu. ada space kosong yang diisi, tapi nggak tahu space kosongnya itu apa. Oke. Tapi mungkin kalau kita boleh tahu gitu, kapan kamu ngerasain kesepian yang benar-benar kesepian dan momen lowest point kamu tuh kapan? Momen lowest point aku itu dari 2018 sampai 2021. 2018. Iya, 2018. Berarti umur berapa tuh? Saat aku umur 13 tahun. 12 tahun mau 13 tahun. Oke. Kalau boleh tahu sedikit mungkin kamu jelasin itu faktornya apa? Karena apa? Faktornya ya rumah. Karena masalah keluarga. Jadi pernah lah ada suatu masalah yang soal lokasi syuting dan soal rumah. Jadi dan pada saat itu aku belum bisa mikir gimana nih caranya aku nyelesain masalah ini. Dan di saat momen titik rendah aku di tahun 2018, aku pernah mencoba untuk suicide. Tapi gagal. Bukan tapi sih, alhamdulillah gagal maksudnya. Dan setelah itu tuh aku ngerasa, oh aku sekarang lagi hidup. Jadi saat itu tuh baru ngerasa hidup. Dan kalau udah ngerasa hidup kan otomatis insting bertahan hidupnya tuh lebih udah langsung ada. Wajar sih ya. Tapi apa yang membuat kamu pengen suicide gitu di umur segitu? Karena apa ya, aku tuh kalau ada masalah selalu mikir ke jalan pintasnya. Oke. Dan pengen kabur. Rasanya tuh bukan kayak pengen suicide, tapi lebih kayak pengen gak ngerasain apa-apa. Pengen kabur aja gitu rasanya. Tapi kan gak bisa. Iya. Karena waktu terus berjalan. Jadi sebetulnya kamu mau keluar dari masalah itu, tapi nggak bisa ya? Tapi belum bisa. Belum nemu jalan keluar ya? Tapi gak mau ngelewatin prosesnya. Iya. Oh, iya. Jadi langsung mau loncat istilahnya. Iya, mau loncat. Intinya sih sebenarnya nggak mau ngerasain aja, gitu. Tapi mau nggak mau. Tapi mau gak mau harus dirasain. Karena kalau udah dirasain pun ya kita jadi belajar. Jadi lebih kuat. Kalau gak dirasain mungkin ngerasain sakit-sakitnya baru sekarang. Justru kalau kemarin kita udah ngelewatin, beda nggak sih rasanya? Pasti kayak kalau kemarin kita malah ngelakuin hal yang buruk kemarin, pasti kan kayak hari ini juga bakal buruk. Tapi kalau misalkan dijalani dengan pelan-pelan, pasti kayak beda nggak sih? Beda vibe-nya, dan banyak banget yang kayak, oh iya ternyata gue salah nggak sih kayak gini? Mending dijalanin dulu. Betul. Saat kapan kamu baru sadar kalau masalah itu emang harus dijalanin dulu? Jujur baru saat tahun kemarin. Tahun kemarin? Akhir tahun kemarin aku baru ngerasa kalau emang masalah harus dilewatin dulu. Kalau nggak dilewatin kita nggak akan belajar dan kita nggak akan tahu ujungnya. Jadi sekarang aku kalau ada masalah bukan yang kayak terpuruk, tapi lebih kayak oh ya udah belajar gitu. Belajar karena banyak. Belajar buat nggak ngasihanin diri sendiri. Karena proses dewasa berat. Ya berat banget. Kita yang dari tengah-tengah kayak, aduh apa sih ada aja gitu ya. Apalagi ya pasti wajar. Tapi itu wajar ya. Wajar. Karena setiap orang pasti ngalamin gitu. Tapi efek dari masalah-masalah yang pernah kamu lewatin tuh ke diri kamu apa? Waduh banget sih sebenarnya. Waduhnya Apa tuh? Sangat waduh, karena aku merasa efek dari masalah-masalah yang aku laluin tuh aku jadi sering burn out. Aku jadi lebih pendiam. Aku nggak seaktif dulu. lebih menutup diri ya? Lebih menutup diri. Jadi insecurean, dan yang parahnya tuh suka tiba-tiba panic attack. Panic attack? Kayak gimana itu? Panic attack kan macam-macam. Panic attack itu rasanya tuh gini loh. Jadi kayak
tremor, mual, pusing. Paniknya tuh bukan yang kayak gimana nih gitu. Tapi lebih kayak Diem tapi diem, nggak kepikiran apa-apa, tapi rasanya tuh kayak deg-deg gitu loh. yang efek tuh di badan Ngerti. berarti. Iya. Pikiran sama badan. Tapi kalau insecure gimana? Insecure soal fisik. Karena kalau di saat aku lagi di Gila. titik terendah aku, kenapa tuh? Bisa insecure loh dia. Iya, wah ini cantik. Aduh jangan gitu dong. Sumpah, aku tuh tanya dia. Tadi pas kamu nunggu mama, Iya. aku Tadi tadi pas kamu datang dia bilang. sumpah dia cantik banget coy. Aku jujur ya, kamu manis, cantik, dan kamu punya aura tersendiri. Aduh Masya Allah, makasih. Kayak harus, ayo, jangan insecure. Ayo. Tapi kalau boleh tahu, tadi insecure gimana? Kenapa? Iya, gimana Kalau tadi? aku lagi di titik terendah aku merasa orang-orang menjauhi aku. Dan aku mulai mikir nih orang-orang ngejauhin aku kenapa? Oh mungkin karena fisik aku yang kayak gini, karena muka aku yang kayak gini. Aku tuh pernah insecure sampai nangis. Nangisnya tuh karena, gue kasihan banget ya. Aku gue malah mikirin insecure kayak gini. Padahal dulu ya aku tuh selalu muji-muji diri aku sendiri. Aku sayang sama diri aku sendiri. Tapi karena masalah itu, aku mikir orang-orang ngejauhin aku padahal sebenarnya enggak. Terus aku malah mikir kayak, kok gue malah kayak gini sih, berubahnya tuh drastis banget, kasihan, nangis gitu. Fase gak sih? Iya. Emang lagi di fase-fase itu. Iya. Siapa aja orang-orang yang kamu kira ngejauhin kamu itu? Teman-teman udah pasti ya. Teman-teman sekolah atau? Teman-teman di lokasi syuting. Aku kan Oh, homeschooling, jadi aku nggak punya iya. teman sekolah. Aku dulu sempat mikir teman-teman ngejauhin aku. Padahal sebenarnya mereka malah berusaha untuk mendekat ke aku, tapi akunya yang menjauhi mereka. Ya itulah efek dari masalah itu. Kita mentalnya jadi nggak sehat, kita nggak sadar apa yang kita lakuin. Kita malah mikir buruk ke orang. Iya. Ya benar-benar. Bener sih. Kadang-kadang ya, kayak lagi ngerasain kayak gitu, terus kayak, Moti kenapa tiba-tiba bisa, padahal chat doang nih. Iya. Tapi rasanya kayak cuek banget, padahal dia biasa aja. Padahal biasa aja. Iya. Sebenarnya kitanya yang lagi ada masalah. Iya. Jadi kemana-mana efeknya. Tapi kalau boleh tahu, kamu ada ngalamin hal lain selain panic attack mungkin? Paling ya panic attack doang sih, dan kalau panic attack buruk-buruknya self harm. Self-harm. Kayak gimana tuh? Aku tuh self harmnya bukan lucu sih, tapi sebenarnya aneh. Aku tuh ada rasa pengen nyakitin diri sendiri, tapi aku nggak mau ada bekas. Oke. Iya, kamu jadi ngelawan. kayak ini nggak apa-apa nih aku ngomong. Oke, Boleh. nggak apa-apa. Jadi aku sempat nyoba untuk cutting, tapi aku nggak mau pakai silet atau cutter karena balik lagi aku takut. Bekas. Iya, Bekas aku ya? takut bekas. Aku sebenarnya tuh bukan pengen nyakitin diri sendiri, tapi pengen mengalihkan rasa sakit. Iya. Oh iya benar. Jadi aku gores tangan aku, terus aku ngerasa kayak, kok nggak sakit ya tangannya, masih sakitan yang di dada gitu loh. Paham. Terus akhirnya digores lagi, pas sakit di dadanya udah mulai mereda, tangan yang sakit banget sampai mandi aja tuh Berasa, guyur gayung. bener-bener. Iya, sampai kena mandi air ya? aja tuh ngindarin tangannya kena air. Aduh, sabunan gini. Iya. Terus aku mikir kayak, oh ruginya di aku juga, ngapain dilanjutin cutting. Terus nyari cara lain buat self harm, Gimana? lonjok tembok. Dulu aku self harm, cutting juga, tapi pakai Carter. Jadi Carter itu namanya Momogi. Karena dia warnanya pink, terus lucu banget, manis banget Carternya. Itu Carter khusus buat cutting. Hah? Iya. Karena itu manis, aku suka. Jadi semakin dilukain kayak dia tuh makin cantik gitu. Oh. Kaca kan? Sekarang Ada udah di berapa? episode 14. Episode 14 ya. Syarira Febrianti. Udah enggak. Hah? Aku udah enggak. Pelariannya aku tuh sekarang justru pas udah ngalamin fase-fase gitu, aku malah kayak ngapain? Iya, ngapain bener. Sumpah. Terus untungnya ya, aku tuh tipikal yang darah aku tuh darah manisnya yang kering, jadi nggak bekas. Oh, kalau aku bekas, aku masih ada sih bekasnya dikit di sini nih. Tapi gak apa-apa, kan sekarang kamu udah lebih baik kan. Nggak apa, jadi belajar buat meminimalisir hal yang bakal terjadi. Dan itu wajar, pasti setiap orang pasti ngerasain namanya hal-hal kayak gitu. Entah mereka self harm atau emang Iya. mereka punya pelarian sendiri kan masing-masing. Kapan terakhir kali kamu self-harm itu? Minggu lalu. Itu baru. Tapi apa yang kenapa sampai ngelakuin itu? Waktu itu aku ngerasa kalau
jujur aja sekarang aku lagi di titik yang middle lah, nggak di atas nggak di bawah. Jadi aku ngerasa bingung juga sama situasi yang sekarang. Karena biasanya kalau aku lagi mentally unstable, aku biasanya tuh meminimalisir hal itu dengan caranya me time. Oke. Nah, me time aku itu mandi yang lama banget, mandi conditioneran, scrub badan, bikin badan wangi, nyetel musik, makan mie, pokoknya ngelakuin hal yang aku suka. Jadi lebih ke Iya. self care ya. Iya, melakukan hal yang aku suka tanpa ada orang yang ngeganggu aku. Dulu aku bisa menghindari self harm dengan itu, tapi sekarang aku ngerasa kok aku udah mandi, udah makan mie, udah denger musik, udah nyemprot parfum sana sini, tapi kok nggak Masih ngerasa kurang. lebih baik. Dan akhirnya ya balik lagi ke kebiasaan dulu, nonjok tembok. Temboknya nggak rusak. Alhamdulillah enggak, tangan saya yang rusak. Iya itu makanya. Duh. Tapi dengan pada saat kamu ngerasain kayak gitu, apa yang bener-bener kayak gue harus nih, Maksudnya, harus nonjok gitu, harus ngelakuin nyakitin diri. sebenarnya itu juga spontan. Spontan. Uy, pakai uy ya. Ini kebanyakan syuting ngelawak nih. Komedi kan syutingnya dia. Sebenarnya itu juga spontan. Jadi kayak aku ngerasa kayak ih kok gak kelar-kelar sih, kenapa sih, gimana caranya keluar dari sini. Terus tiba-tiba berdiri, tiba-tiba nonjok aja, udah gitu doang. Jadi gak ada rasa kayak oh gue harus nonjok nih biar masalah kelar, oh gue harus nonjok biar diri gue tenang. Enggak. Tapi ada merasa bersalah gak setelah ngelakuin semua hal itu? Ngerasa bersalah iya, ngerasa bersalah iya, cuman kan udah dilakuin juga, yang bisa dilakuin kan cuman ya minta maaf sama tangan sendiri, Minta maaf sama diri sendiri. minta maaf sama diri sendiri juga. Oke. Tapi ya kan tadi kakaknya udah cerita juga, Yafi udah cerita juga tentang apa ya, efek masalah dari semua masalah yang pernah Yafi lewatin ke diri Yafi sendiri banyak ya. Dari Yafi jadi self harm, terus jadi panic attack, mungkin ada lagi, atau anxiety mungkin. Oh iya, aku nggak mau self diagnose, tapi aku merasa kalau aku lagi ada di kerumunan, kuping aku tuh suka kayak ditonjokin gitu loh kak. Nggak pengeng gitu. Bukan pengang, tapi kayak ada suara dung 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 gitu. Kalau aku lagi ada di tempat keramaian, atau kayak misalnya lagi sama teman-teman nih, kan teman-teman udah pasti deket banget kan, udah pasti ngerasa nyaman. Tapi tiba-tiba capek. Kalau udah capek tuh aku udah diem aja, dan alhamdulillah teman-teman aku ngerti. Dan saat aku capek, kuping aku tuh kayak ditonjokin, kayak dipukulin, dan aku ngerasa badan aku tuh bener-bener yang kayak oh gue harus sendiri, gue harus tiduran gitu. Harus istirahat. Iya. Ih, berarti Aku nggak tahu ya itu namanya anxiety atau apa ya. tapi Kamu belum pernah coba cek tapi? cek ke psikolog. Oh kalau buat psikolog atau psikiater aku udah beberapa kali pengen nyoba, cuman ya itu waktunya. Waktu dan izin dari orang tua juga. Iya, yang sebenarnya sih ya, yang kita juga sempat kedatangan Ya kebetulan kita punya rekomendasi. ya, psikolog anak dan remaja. Dia juga sebenarnya itu kan kita kayak cuma curhat doang ya. Sebenarnya itu nggak masalah sih, tapi kadang-kadang orang tua juga nganggapnya suka beda ya. Iya. Kayak ya ke Bukan cuma psikolog orang tua berarti, kan, orang lain. iya kadang-kadang kayak ke psikolog berarti nggak waras, Iya. atau kenapa kan bisa dengan sholat, atau misalkan yang muslim Sholat, ya kan, iya. doa gitu kan, kadang-kadang suka kayak gitu kan. Udah nyoba untuk ibadah, bukan nyoba sih sebenarnya, ibadah kan Harus. emang wajib. Ya, wajib. Udah ibadah, udah doa, tapi kita masih tetap ngerasain itu. Jadi gimana nih Ya caranya? kan emang sebenarnya harus diceritakan. Makanya ada Nadir ini untuk diobrolin aja apa yang sedang kamu rasain tuh. Nah, tapi sebenarnya kan Biasanya tadi, kamu suka ngobrol sama siapa? Kalau misalnya lagi down gitu. Oh kalau lagi down banget, aku memilih untuk nggak ngobrolin ke orang, karena aku nggak mau ngobrol ke orang di saat hari orang itu lagi nggak baik-baik aja. Jadi aku nggak mau nambahin beban ke mereka. Aku itu lebih milih buat ngetik di notes HP. Oh oke. ya. Iya, jadi kalau di notes HP aku ngerasa lebih bebas. Aku bisa nyurahin semuanya di notes HP. Biasanya panjang banget tuh, sampai beberapa kali di scroll tuh. Aku kalau ngetik suka kayak
nanti nangis, nanti ngetik lagi, nanti nangis lagi. Dan kalau udah merasa diri aku lebih baik, biasanya teman-teman nanya, lo kenapa ya semalam? Baru aku cerita. Tapi sebelum cerita, aku nanya lagi, Pasti. hari lo lagi baik-baik aja apa enggak gitu. Atau lagi pada sibuk atau enggak, capek Iya, ya kan? karena aku nggak mau mereka udah dibebani harinya, tapi malah dibebani lagi dengan cerita temannya. Tapi itu positif kok. Kadang-kadang kita kalau baca ulang lagi pasti nangis. Iya. Pasti nangis. Itu udah jadi kebiasaan, tapi itu suatu hal yang jadi pelajaran yang positif. Tapi teman-teman yang dituju pada saat kamu udah, misalnya kamu ya kayak tadi itu cerita, tapi ceritanya besokannya, itu siapa kita? Sebenarnya ini teman baru aku. Dia namanya Zila. Dia tetangga aku juga. Pokoknya aku baru tahu kalau ternyata kita tetanggaan. Aku baru tahu bulan kemarin kalau ternyata itu kita tetanggaan. Makanya aku sering ke rumah dia untuk curhat. Dia juga sering curhat ke aku. Aku ngerasa, oh dia udah nyaman nih curhat ke aku. Ya udah aku curhat aja ke dia. Aku nyeritain semuanya ke dia. Padahal kan kalau orang baru kenal biasanya nggak. Agak-agak serem. Agak-agak Kenal serem. dari mana emang? Dia itu temennya temen aku. Oh, Jadi aku nongkrong sama temen aku, nah temen aku bawa temen gitu. oke. Oh, totonya tetanggaan. Tahu-taunya tetanggaan. Temenku adalah tetanggaku. Jadi dapat Sinetron. Sinetron. Kebanyakan nonton sinetron nih, ketahuan banget. Tapi kalau boleh kita tahu, kan tadi kamu udah cerita nih tentang kakak mengalami panic attack gitu kan, banyak. Ada gak sih pelarian kakak, coping mechanism kakak buat ngehindarin hal tersebut? Mulai dari self harm, panic attack. Selain itu, Selain yang tadi udah kakak ceritain, mungkin ada gak sih pelarian yang kayak ini harus nih dilakuin kalau udah ngalamin itu? Oh kalau misalnya udah ngalamin panic attack harus ngelakuin apa gitu. Kalau aku udah ngalamin panic attack, yang harus aku lakuin itu pergi ke tempat sepi yang ada di sekitar itu. Jadi kayak misalnya aku lagi di kafe nih, rame, terus tiba-tiba panic attack aku kumat. Aku izin ke teman-teman, bentar ya, cabut dulu. Itu tuh aku minta waktu untuk sendiri, paling kayak aku ke parkiran atau ke mobil, aku nenangin diri, aku ngelakuin hal yang aku suka dulu. Kalau misalnya aku merasa udah lebih baik, baru aku keluar lagi untuk nyamperin mereka. Karena aku nggak mau mereka terrepotkan dengan nanya-nanya, Af lo kenapa? Kok lo gemeter, kok muka lo biru atau gimana gitu. Tapi selain dari itu, mungkin kalau kan kadang-kadang kita kalau kamu kan syuting, pasti harus dong ngatur moodnya. Iya. Itu gimana kamu cara ngaturnya? Aku dibilang ngatur mood sebenarnya belum pro banget ya. Cuman aku kalau di lokasi tuh jujur aku mood-moodan banget. Aku kayak suka tiba-tiba marah, suka tiba-tiba seneng, suka tiba-tiba sedih. Dan itu cuma diri aku yang kontrol, tapi aku belum bisa kontrol. Dan akhirnya terpaksa orang-orang sekitar yang harus ngejaga sikap depan aku biar aku nggak bete. Tapi kalau aku udah terlanjur bete saat syuting, aku nangis dulu. Aku keluarin dulu semuanya sampai aku ngerasa lebih baik, baru aku keluar untuk syuting. Walaupun syuting sambil mukanya bengep. Sebengkak gitu. Iya. Dan orang-orang pasti nanya, ini kenapa ya Vi mukanya bengkak? Dan kalau ditanya kenapa kan orang biasanya langsung nangis lagi ya. Iya. Bener-bener. Kamu gak apa-apa? Makin kencang nangisnya. Iya. Gak bisa ditanya. Gak tau, itu udah kayak apa ya, refleks tiap orang gak sih? Iya, kalau udah ditanya kamu kenapa langsung tuh hancur tembok-temboknya tuh langsung. udah susah Iya. ya. Kan lama gak sih kayak pasti kita juga ada ya sepupu kita yang artis juga gitu. Terus kayak dapet cerita-ceritanya tuh kayak ya ngaturmu tuh paling susah. Kan harus tetap kelihatan senyum, harus kelihatan profesional, bahagia banget gitu. Padahal dan kalau malam lagi ngantuk pun harus tetap kelihatan seger. Iya, padahal kayak Padahal udah itu ditinggal bengong doang udah pulus itu. suka ya itu sebagai public figure ya salah satunya yang berat tuh itu. Tapi Tuntutannya pernah itu. nggak kamu panic attack pas lagi syuting kerja? Oh iya pernah. Panic, tapi nggak pas di saat lagi action ya, cuman panic attack-nya itu di saat lagi nunggu syuting. Jadi pernah aku lagi bikin lingkaran sama teman-teman aku, alias ngumpul sama teman-teman di base camp. Terus tiba-tiba aku panic attack, dan itu emang aku lagi di lowest point banget. Jadi kayak panic attack-nya tuh temponya tuh masih berdekatan, jadi kayak sering panic attack. Tiba-tiba aku panic attack, dan ada satu orang di lokasi syuting, aku nggak mau nyebutin siapa. Dia tuh bilang gini, Yaf ngapain sih lo kayak gitu, tremor diledekin lah pokoknya. Aku diledekin gak bisa marah, aku cuma bisa keluar dari
ruangan basecamp itu. Dan ada satu teman aku, Easterly, ini yang paling aku ingat, dia sangat membantu aku pada saat itu. Jadi aku di ruang makan, di luar basecamp, aku WA si Easterly, Li tolong ambil minum. Dia langsung baca, dia langsung ambil aku minum. Abis itu dia langsung elus-elus pundak aku, dia langsung nanya, lo kenapa ya, sini cerita. Aku bilang, sorry Li, gue gak bisa cerita dulu, tapi lo kalau mau nemenin gue dulu, tolong dong temenin. Aku bilang gitu kan. Dan dia nemenin aku dari awal aku panic attack sampai selesai. Aku nangis-nangis di depan dia, aku gemeter di depan dia. Dan yang aku senang dari dia itu, dia gak bereaksi apa-apa. Diem aja. Iya, dia bereaksi kayak enggak peduli. Dan itu yang aku butuhkan sebenarnya. Cuma dengerin Butuh doang temen ya. doang. Kayak butuh ada yang nemenin. Kayak misalkan gue lagi nangis nih, tapi lo di samping gue, ya udah nggak masalah. Iya, cuman butuh orang yang duduk di samping udah. Yang penting ada ya. Lu gak usah nanya gue, gitu nggak apa-apa. Iya, malah lebih baik nggak usah ditanya Justru sebenarnya. makin ditanya makin kayak kepikiran, Iya, makin nangis. makin gak bisa dikontrol kalau Bener-bener. ditanya. Nah, terus kan kita udah denger nih. Tadi kalau kamu dari kamu sendiri kan kamu mengalami panic attack, sempat juga menyakiti diri sendiri. Kamu ada nggak sih kayak rasa dimana kayaknya gue harus berubah deh? Ada. Rasa harus berubahnya itu baru tahun lalu. Aku ngerasa diri aku itu udah berubah. Itu pada saat tahun lalu. Dan aku merasa aku udah keluar dari titik terendah tahap 1. Titik terendah tahap 1. Ada berapa? Ada 3 BTW. Oke, bersatu. Satu dulu. Aku udah bisa keluar dari titik terendah tahap 1 itu tahun kemarin. Pertengahan bulan tahun kemarin. Karena hubungan aku dan keluarga itu udah mulai membaik. Aku udah mulai bisa cerita ke mami sama dedi, ke ade. Padahal biasanya aku kalau di rumah itu benar-benar mulut aku nggak kebuka. Jadi aku diem aja. Iya, di kamar aja. Dan saat tahun kemarin itu aku udah mulai sering. Sebenarnya jalan-jalan sering. Cuman aku ngerasa enjoy saat jalan-jalan tuh baru tahun kemarin. Jadi jadi waktu sebelum-sebelumnya yang kamu rasain ya udah cuma jalan-jalan aja. Foto-foto selesai. Iya. Dan kalau Ngerasa sekarang apa-apa. aku ngerasa aku harus menikmati waktu sama keluarga. Dan itu syukurnya aku udah bisa keluar dari titik terendah itu karena hubungan aku dengan keluarga udah mulai membaik. Udah sering camping bareng, udah sering ngelakuin hobi bareng-bareng berempat. Main, jalan-jalan, ngobrol gitu. Tahap 2 udah lewat. Apa? Tahap 2-nya udah lewat. Tahap 2-nya setelah merasa keluarga udah baik-baik. Jadi tapi udah lewat atau masih? Alhamdulillah udah lewat. Tahap ketiga? Tahap ketiganya sedang berusaha untuk dilewati sekarang. Oke, semoga bisa lewatin ya. Amin. Segera selesai semua dilewatin Amin, agar amin. bisa tercapai yang diinginkan ke depannya. Amin. Tapi kan tadi belum tuh. Yang Apa? kamu pengenin tuh apa buat ke depannya? Yang aku pengen ke depannya kaya raya sih. Itu Amin. kita juga mau gak sih? Gas. Ayo jalan ke kaya Aku raya pengen gimana? ke depannya itu lancar aja. Dan aku bisa ngelewatin aja, sebenarnya udah syukur banget sih sebenarnya. Udah bisa sampai sini juga udah bersyukur banget Iya. ya. Tapi ya tinggal menunggu. Nah ini nih udah di ujung nih. Udah selesai semua nih masalah yang kemarin. Ngapain sih? Ih, gue kemarin ngapain sih? Iya, Kayak iya. gitu. Dan aku juga ini OOT sih sebenarnya. Aku sempat dapat quotes gini. Kita berdoa untuk mendapatkan pelangi, tapi kenapa kita mengeluh saat badai datang? Dan sekarang aku lagi melewati badai itu. Aku nggak mau ngeluh sekarang. Ngeluh ya paling ngeluh ke diri sendiri. Itu normal kan kalau ngeluh ke diri sendiri. Asalkan nggak ngeluh marah-marah ke orang. Dan aku percaya kalau waktu itu berjalan dengan cepat. Jadi aku pengen waktu itu berjalan dengan cepat dan aku bisa sampai ke pelangi itu. Tapi tetap harus ngehargain waktu. Harus ngehargain waktu. Oke. Dan mungkin ada nggak nih yang mau disampaikan buat teman-teman kamu yang udah selama ini nemenin kamu, selama ini apa ya ngejaga kamu? Buat saat orang-orang kamu- yang selalu ada buat kamu. Buat kamu. Buat orang-orang yang selalu ada buat aku cuma mau bilang makasih dan maaf karena aku kalau di samping kalian diem aja. Tapi kalau aku di samping kalian diem aja, itu berarti kalian udah mendapatkan aku udah nyaman sama kalian. Kalau aku udah berani diem aja di depan kalian. Kalau aku berusaha untuk bawel, berusaha untuk nyocos di depan kalian, nenot. Yafi, itu bukan Yafi. Itu cuma acting. Itu cuma acting. Kalau untuk mama, papa, dan adik.
Kalau untuk mami, daddy, dan ade, aduh aku orangnya gengsian banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini untuk your mom, your dad. Untuk mami, daddy, dan ade, aku minta maaf kalau aku masih suka potong rambut sendiri di kamar mandi yang bikin ribut. Aku minta maaf kalau aku masih suka naruh anduk di kasur. Aku minta maaf kalau aku masih suka tiba-tiba jam 2 malam teriak-teriak nyanyi-nyanyi gak jelas di kamar. Dan aku minta maaf kalau dibangunin harus ngegedor pintunya tuh kenceng banget. Gak apa-apa, itu wajar, semua remaja pasti kayak gitu. Dan yang pas naruh handuk langsung, itu gue banget lagi. Sumpah, kayak abis keramas gitu kan, udah Lempar dulu. aja. Taruh dulu, make up dulu, cakep Iya. dulu. Udah. Baru naruh anduk nanti pas mau tidur. Bener-bener. Aduh, emang itu kayak Kamu suka semua potong anak rambut gak sih? sendiri itu gimana? Jadi gini, aku kan dari kecil sampai besar itu rambut aku tuh panjang Aku lihat segini. sebawah Ya. rambut aku. Terus aku tiba-tiba pas tahun baru 2020 ke 2021 itu mikir kayak apa gue potong rambut aja ya gitu. Potong rambutnya tuh niatnya mau segini doang, tapi dibabat abis sama salonnya itu sampai leher. Kan jauh banget ya. Jauh. Tapi kan biasanya orang-orang kalau potongnya jauh gitu sedih, nangis gitu. Aku seneng karena aku baru pertama kali nyobain rambut pendek. Nah, aku ngerasa kok gue kalau pendek cakep juga ya, muka gue tuh nggak kelihatan kayak jenglot gitu, nggak kelihatan. Jenglot gitu. Banyak Sekian ya? banyak contoh jenglot. Terus makin aku kan tipe yang rambutnya cepat numbuh kan. Iya. Cepet banget aku numbuhnya. Baru 3 bulan potong rambut yang darinya seleher tiba-tiba udah segini. Aku ngerasa jelek banget kalau panjang, nggak pede, nggak keren lagi gitu. Aku akhirnya nyoba buat potong rambut di kamar mandi pakai gunting. Hasil pertama aku kasih tahu ke mami, "Mi, aku potong rambut nih." Mami lemes liatnya. Kayak, "Ya Allah ya Fik, mau potong rambut?" Itu di lantai kamar mandi. Di dalam klosetnya isinya rambut semua. Karena aku guntingnya pakai gunting dapur. Aduh, rusak loh, rambutnya rusak. Iya sih, cuman lebih baik aku mendapatkan looks yang aku pengen ya. Iya sih, iya benar sih. Tapi itu kayak pelarian buat diri sendiri juga gak sih? Kayak makin kita makin cantik, makin kita pede sama Iya. ada yang udah kita bikin sendiri, Iya. itu makin kayak seneng. Dan potong rambut juga sebenarnya pelarian dari self harm aku. Iya. Karena enak aja gitu kayak. Sama sih. Gue juga gitu. sering potong rambut sendiri. Kayaknya semua orang kalau nggak ngecat rambut, Potong rambut. potong rambut, Iya. bener-bener. Tapi kan mau public figure, pasti mama kamu kayak, aduh, Iya, udah gitu karakter aku di dunia terbalik ini rambutnya panjang. panjang. Terus tiba-tiba rambut aku seleher. Jadi aku syuting itu selama 2 tahun aku pakai wig. Dan selama 2 tahun itu aku nggak pernah ke salon. Aku selalu potong rambut sendiri di rumah, dan ini aja hasil potongan aku. Tapi bagus kok, bagus hasilnya. Iya. Jadi Jago. udah biasa ya. Udah biasa. Ngomong-ngomong jago. Cuma kalau bisa beli gunting khusus. Soalnya kalau enggak nanti bawahnya bercabang. Oh gitu, baru tahu loh aku. Ya, aku juga baru tahu sebenarnya. Karena om Yang aku bener. tuh, Yang bener. jadi om aku tuh kan suka potong rambut gitu. Heeh. Nah, tukang potong rambut. Terus waktu itu seinget aku ya, dia pernah ngomong kayak jangan pakai gunting biasa, karena gunting biasa tuh ngerusak rambut. Beda tipis panjang itu kan tebelnya beda. Nah, itu Iya deh. ngaruh. Tapi aku sekarang pengen manjangin rambut. Nah, kayak jangan, gak usah beli. Kalau udah mau kepikiran baru beli. Karena aku penasaran rambut aku tuh sekarang kalau panjang bakal kelihatan bagus apa enggak. Bosen juga rambut Iya, pendek. pendek. Nggak bisa diapa-apain, cuma bisa di blow doang. Catok, kalau di curly kagak kelihatan. Iya. Di kepang stuck banget. Iya, dan Bener-bener. aku pernah ribut besar sama mami, sama daddy karena aku potong rambut sendiri. Masalahnya tuh titik masalahnya tuh sepele karena potong rambut sendiri, cuman hasil dari masalah itu nggak sepele. Jadi aku itu lagi ada scene di gerai rambut. Rambutnya kan harusnya panjang. Iya. Tapi aku potong rambut karena aku ngerasa nggak pede kalau rambut aku panjang. Mami tahu aku potong rambut, mami langsung marah, "Kamu ngapain potong rambut? Kan karakter si Febri kan rambutnya masih panjang, bla 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 bla. Kalau gini kan nanti susah. Iya. Numbuhnya lama lagi." Diomelin lah tuh, berhari-hari diomelin sama mami karena potong rambut. Cuman kan aku tipe anak yang bodoh amat kan. Aku mikirnya tuh kayak, ya elah nanti juga numbuh lagi gitu. Tapi ya ujung-ujungnya numbuhnya lama. Dan akhirnya kesusahan juga sih pakai wig di lokasi. Iya. Terus kan aku sering lihat kamu dikuncir kan biasanya. Iya. Ketahuan banget nonton sinetron.
Biasanya dikuncir Iya. kan. Jadi kayaknya kalau dikuncir sih sebenarnya juga sakit gak sih? Sakit Jauh lebih karena sakit. rambut asli aku kalau dikuncir itu kan cuma seleher sini. Heeh. Terus ditambahin Tambahin. wig yang rambutnya segini. Panjang, berat. Dikaitinnya di sini. Iya. Berat sini ketarik. Gerah juga pasti ya. Iya gerah banget. Kalau gerah sih masih aman. Sakit itu loh. Sumpah sakit tahu. Ininya Karena ketarik nih. dililit gitu Ketarik ya? ke rambutnya. Hah. Terus ntar ditambahin kunciran lagi kan biasanya Iya. gede-gede gaban itu. Dan rambut tuh apa ya, makin lama tuh jidat makin jenong. Betul. Iya. Ketarik. Iya. Waktu ketarik. Sakit-sakit bener-bener. Terus mungkin kan tadi kita udah denger ya, kamu udah nyampein nih buat mama, papa gitu-gitu ya. Ada gak sih yang mau disampaikan buat Sobat Nadir? Buat Sobat Nadir, kalau ada masalah sesuatu, lebih baik nyari tahu apa yang bisa bikin diri kita nyaman. Tapi bukan self-harm. Kalau misalnya self-harm membuat kamu nyaman, tolong jauhin self-harm. Tolong banget, karena selain bekasnya jelek, itu juga ngerugiin. Dan kalau ada masalah, lebih baik makan mie aja sih. Makan mie yang Makan banyak. mie. Oke. Makan mie. Tapi jangan samyang yang gede Itu langsung mules. Aduh, yang ada bukannya sehat, Iya. bukannya seneng, masuk rumah sakit. Iya. Lebih parah Kacau lagi. lagi. Self-harm juga dong. Siapa? Siapa ya? Apa? Oh iya bener self-harm juga. Iya sih, self-harm juga ya. Jadi Iya kan? mending gini, kalau ada masalah lebih baik cari titik masalahnya sambil nyamanin diri sendiri. Sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ngerasa burnout, cari yang bikin kita nyaman. Kayak sesepele nyemprotin parfum ke badan. Kan kalau nyemprotin parfum ke badan Wangi, bikin makin badan wangi, wangi, makin enak. Makin wangi, makin enak, dan kitanya juga nyaman. Mandi di scrub itu seru banget. Kayak itu nggak tahu, enak. begitu doang kayak senang aja. Dan mandinya pakai shower, itu lebih Itu asik. apa namanya? Kalau rambut biasa di Hermas gitu, Iya, kan. conditioner-an. Kayak paling gitu-gitu doang kayak seneng aja, terus kayak sosok ngaca gitu kan kalau Iya, kan. kayak tiba-tiba Hidup tuh cantik rutinitasnya banget tuh gitu. banyak banget gitu. Bener-bener. Padahal cuma mau nyenengin diri sendiri doang. Tapi itu suatu hal yang positif. Jadi kita harus positif lebih ya. positif lagi buat kedepannya. Kita juga udah tahu goals kakak apa. Nah mungkin kita mau bilang makasih juga buat kakak yang udah Iya, jauh-jauh thank kesini you, nggak Yafi. sih? Udah mau datang ke Udah ujung ke podcast. ujung loh. Iya. Nah kak, kita sebenarnya ada sedikit apa nih merchandise buat kakak. Terima Nih, kasih. pas semoga dipakai ya. Jangan Pakai lupa dipakai, dong. terus difoto Pakai keren dong. gitu. Boleh. Nah, buat tidur gak apa-apa buat tidur. Enak, nyaman, adem. Oh iya, thank you ya. Iya. Ya, sama-sama. Mungkin ada nggak sih yang kalau misalkan ada yang mau kerja sama kakak mungkin bisa dikasih tahu hubungin kemana? Oh, kalau mau kerja sama aku bisa DM aja di Instagram aku. Gercep kok guys. Kerja kok. Atau kalau mau kerja sama di TikTok, ada tuh di bio-nya. Asik. Apa nama Instagramnya kalau boleh tahu? Nama Instagram aku Yevita1308. Oke, teman-teman, kita kan udah denger nih cerita dari Ya, Kak seru Yafi, banget dan Kak ceritanya. Yafi sudah menerima merchandise Nadir Podcast yang lucu banget itu, warna pink biru putih asik. Nah, hari ini udah usai episode kita hari ini. Semoga yang udah Kak Yafi ceritain dan pengalaman yang Kak Yafi udah rasain bisa membuat kalian termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga yang udah diceritain juga bermanfaat buat kalian semua. Gue Rira. Gue Mati. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe, subscribe. dan Nyalain juga lonceng. biar nggak ketinggalan episode terbaru dari kita. Oke, See you in the next episode. Makasih Kak Yafi. Terima kasih. Thank you.